Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Gimana kabarnya? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, mantap. Sebelum itu Bapak periksa dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jasmi dan Abdal. Jasmi kenapa? Izin ada urusan ya. Kalau Abdal? Sakit. Oke, kita doakan teman-teman yang ada urusan dan yang sakit, semoga cepat sembuh dan bisa berhadir untuk bersama-sama kita belajar seperti biasa. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin kawan-kawannya berdoa. Siap, mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, amin. Semoga dengan berdoa tadi kita memohon kelancaran ya pembelajaran kita pada hari ini, dan apa yang dipelajari nanti dapat kita amalkan dengan baik. Oke. Kalau sudah siap belajar, siapkan alat-alat tulis dan buku-bukunya ya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang pola barisan, dan hari ini kita akan memasuki bahasan tentang barisan aritmatika. Pada kompetensi dasar menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika bersama Bapak Muhammad Basil ya di SMA Negeri 1 Kuranji. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kita belajar matematika selama 2 jam pelajaran pada hari ini, nanti kalian bisa, yang pertama itu menjelaskan konsep pola bilangan. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan konsep barisan dan deret aritmatika. Dan yang ketiga, kalian nanti bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Seperti apa itu barisan dan deret aritmatika? Tapi sebelum itu Bapak punya tayangan. Mari sama-sama kita simak ya. Oke, ini untuk ice breakingnya Bapak sediakan video. Silakan nanti disimak. Hai kamu, terima kasih telah mencari kuat. Hei kamu, terima kasih telah menjadi hewan. Pengen tanya nih kepada Mala, gimana tanggapannya tadi tentang videonya tadi? Video tersebut mengisahkan seorang anak yang bernama Dewi bersedih karena merindukan kehangatan di dalam keluarganya. Oke, Dewi. Lalu? Boleh bersedih, tapi jangan terlalu berlarut dalam kesedihan itu. Oke, jadi menurut Mala tadi boleh bersedih tapi jangan berlarut dengan kesedihan itu. Nah, sama seperti di video tadi ya. Si Dewi mungkin kecewa orang tuanya tidak ada yang mendampingi saat kelulusannya, tapi boleh bersedih langsung maju kembali ya. Berpikir positif karena kamu kuat. Nah, sesuai dengan yang di video tadi. Ada yang kenal dengan foto yang di depan ini? Ada nggak? Nggak ada ya? Nah, beliau adalah Johann Carl Friedrich Gauss atau Bapak Gauss, bisa dipanggil Bapak Gauss. Dilahirkan di Braunschweig, Jerman pada tanggal 30 April 1777. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, Bapak Gauss ini saat umurnya belum genap 3 tahun,
Ia sudah mampu mengoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu ayahnya. Bahkan pada umur 10 tahun, si Gauss muda ini membuat gurunya terkagum-kagum. Beliau mampu memberikan rumus menghitung jumlah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 100. Itu dengan menaksir atau mengira daftar angka-angka dari 1 sampai 100 itu adalah penambahan yang berurutan memasangkan angka kebalikan yang tiada batas dan hasil jumlahnya serupa. Dan hasilnya adalah sebanyak 50 dikali 101. Hasil dari penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, hasilnya dia dapat 5050. Wah, itu luar biasanya Gauss muda. Dan sampai sekarang itulah yang akan kita pelajari tentang pola bilangan hasil dari Bapak Gauss ini. Nah, harapannya nanti kalian dapat mengambil sisi positifnya ya. Bahwa tidak tua, tidak muda, siapa saja bisa jadi hebat. Bahkan Bapak Gauss di usia 3 tahun juga sudah membuat terkagum-kagum ya dari apa yang dia kerjakan. Oke. Nah, selanjutnya pembelajaran kita pada hari ini tentang pola barisan dan deret aritmatika itu menggunakan model problem based learning. Apa itu problem based learning? Nah, nanti langkah-langkahnya yang pertama Bapak kenalkan dulu nanti dengan permasalahan. Ada beberapa permasalahan nanti kalian diskusikan dalam kelompok. Nah, yang kedua ya mengorganisasi siswa untuk belajar. Nanti belajar di dalam kelompok-kelompok. Kelompoknya sudah ada kan? Sudah ya, yang Bapak bagikan di pertemuan sebelumnya. Yang ketiga nanti bimbingan dari Bapak itu penyelidikan secara individu maupun kelompok. Yang selanjutnya nanti kalian mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi kelompok kalian. Dan terakhir sama-sama nanti kita menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Nah, jadi hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Oke, ada sebuah pertanyaan. Saat mengendari motor pagi tadi, pernahkah kalian mengamati speedometer pada motor kalian? Pernah nggak lihat? Nah ya, sering ya. Nah ini speedometer. Ada apa saja di speedometer itu? Ada angka apa? Dari 0? Oke. Nah, pada speedometer ada angka 0, 20, 40, 60, 80 dan 100. Bahkan lebih ya, 120, 140. Nah, itu menunjukkan kecepatan kalian saat mengendarainya, gitu ya. Ternyata angka-angka ini tuh berurutan, mulai dari kecil ke besar dengan pola tertentu. Kira-kira polanya nih kelipatan berapa? Kelipatan 20 ya. Nah, ternyata dengan kelipatan 20 itu pada speedometer, dia itu membentuk sebuah pola barisan. Nah, pola barisan itu nanti yang akan kita pelajari. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap 2 suku berurutannya itu selalu bilangan yang tetap atau konstan. Jadi selisihnya selalu tetap. Nah, ini ada permasalahan. Gambar apa ini? Tangga ya. Perhatikan tangga di samping. Jika tinggi satu buah anak tangga itu 20 cm, berapa tinggi tangga jika terdapat 15 buah anak tangga? Tuh 2, 3, 4. Nah, nanti 15 itu berapa tingginya? Untuk selanjutnya, nah, waktunya berdiskusi. Kalian pecahkan masalah yang ada tadi. Nanti ada LKPD dari Bapak. Oke, silakan bentuk kelompok. Nah, di grup kelas sudah Bapak bagikan link YouTube dan juga link komik matematika tentang pola barisan.
bisa kalian jadikan sebagai referensi untuk mendiskusikan apa yang ada pada lembar kerja kelompoknya. Ini ada komiknya. Silakan kalian gunakan handphonenya, boleh ditonton dan boleh kalian baca komiknya. Nah, untuk yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana? Masalahnya adalah berapa tinggi anak tangga yang ke 15. Oke. Nah, silakan diikuti arahan yang ada di lembar kerja kelompoknya. Di situ Bapak buat uraian terstruktur ya untuk memandu kalian sampai menemukan solusi dari permasalahan yang ada tadi. Ada 2 permasalahan. Nah, ini ada 2 masalah yang disediakan. Masalah yang pertama tentang tangga. Nah, nanti silakan diisi titik-titik yang tersedia itu untuk memandu kalian nanti mendapatkan solusinya. Begitu juga permasalahan yang kedua tentang pesanan ya, pesanan tenun pagatan. Nah, dari pola bilangan ini nanti ketemu solusi dari permasalahannya. Berapakah pesanan ke-20 yang dapat diselesaikan oleh Ibu Galuh setelah mengikuti arahan atau isian titik-titik yang sudah Bapak buat, nanti ketemu Galuh mampu menyelesaikan berapa. Masalah kedua tentang masalah pertama sudah. Nah, belum. Oke, didiskusikan nanti ya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini bagaimana berapa tinggi tangga ke-15, ikuti pola yang ada, kalian isi dengan titik-titik itu. Dengan hasil diskusi kalian maka nanti ketemulah solusi dari permasalahannya. Oke, Bapak kira cukup untuk diskusinya. Bapak minta beberapa kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, untuk permasalahan yang pertama, kira-kira kelompok siapa yang mau menyajikan hasil diskusinya? Oke, dari kelompok 5. Oke, mantap. Siapa yang maju? Oke, Sahrul maju. Sini. Nah, kawan-kawan yang lain tolong disimak ya. Oke, sini boleh. Hasil diskusi dari kelompok 5. Oke, perkenalkan diri dulu. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul dari tim kelompok 5. Tim 5. Kelompok Di tim. sini saya ingin mempresentasikan tentang masalah 1, masalah tangga. Perhatikan masalah di atas. Jika tinggi satu buah anak tangga adalah 20 cm, berapakah tinggi tangga jika terdapat 15 buah anak tangga? Tentukan pola barisan. Jadi setelah saya diskusikan dengan kelompok saya tadi, suku ke-15 adalah 15 kali 20 sama dengan 300. Jadi tinggi tangga tersebut sampai anak tangga yang ke-15 adalah 300. Oke. Yang dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sarul dari tim 5. Untuk permasalahan yang kedua, satu kelompok lagi Bapak minta yang mewakilkan. Siapa ya? Ada yang mau nggak? Oke, Lida dari kelompok 2. Oke, silakan Lida untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya permasalahan kedua. Teman-teman yang lain tolong disimak. Jika ada yang berbeda nanti boleh didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lida dari kelompok 2 yang mempresentasikan masalah 2 tentang tenun. Bu Galuh, seorang pengrajin tenun pagatan. Ia dapat menyelesaikan 6 helai kain tenun berukuran 2,4 meter kali 1,5 meter selama 1 bulan. Permintaan kain tenun terus bertambah sehingga Bu Galuh harus menyediakan 9 helai kain tenun pada bulan kedua dan 12 helai pada bulan ketiga, dan setelah tersebut tambah 3 helai pada tiap bulan hingga pada bulan ke-20. Dengan jumlah tersebut, berapa banyak helai kain tenun pada bulan ke-20 yang dapat diselesaikan? Jawabannya, pada bulan ke-20, Ibu Galuh mampu menyelesaikan 63 helai kain tenun.
63 helai. Gimana kelompok yang lain? Sama? Oh, kok ini terlalu mudah ya soalnya ya? Bisa semua ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk lidah. Luar biasa. Jadi dari 20, 35, 50 ini misalkan suku pertama U1 itu 20, U2-nya 35, U3-nya 50 dan seterusnya. Kalau ditanya berapa suku ke-7 dan suku ke-10, tinggal kalian tambahkan bedanya tadi berapa? 5 tambahkan 15 tambahkan 15. Oh, ternyata suku ke-7-nya adalah 110. Ditambah lagi 15. Oh, ternyata bisa suku ke-10-nya ada 155. Coba SMA Negeri 1 Kuranji. Oke, masih ingat. Mantap ya. Oke, untuk menggali pemahaman kalian lebih dalam, Bapak masih ada namanya kuisis dengan mode kertas. Masih berdiskusi, silahkan nanti kalian diskusikan. Nah, oke. Silakan kalian diskusikan soal yang ada di layar. 30 detik. Oke, angkat jawabannya. Kelompok 1. Oke, mantap. Kelompok 2, jangan miring. Kelompok. Oke, mantap. Mukanya di-scan. Sudah semua ya? Oke, ada 4 kelompok yang menjawab benar. Jawab suku 15 adalah 33. Ada 1 kelompok yang miss. Kelompok berapakah itu? Oke, pertanyaan terakhir. Banyak kursi pada barisan pertama 22. Di belakangnya 3 buah lebih banyak. Maka banyak kursi pada ke-20. Berarti yang ditanya U20. Tinggal cari suku pertamanya apa, bedanya berapa, masukkan ke dalam rumus. Siap? Sudah diskusi? Kalau sudah, boleh diangkat. Angkat jawabannya. Oke. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5, kelompok. Oke, 2 kelompok yang benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Luar biasa. Hebat ya. Siapa kelompok yang hebat tadi? Tim? Ini hasilnya. Tim 2 benar semua. Tim 1 juga benar semua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3, 5 dan 4 jangan berkecil hati karena kalian hebat. Belajar lebih rajin. Rumusnya tadi dipelajari, kesimpulannya kita pelajari. Oke, untuk sesi diskusi Bapak kira cukup. Silakan kembali ke tempat duduknya semula dulu. Kita untuk menyimpulkan. Hari ini kita sudah belajar tentang barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Nah, jadi dalam barisan aritmatika itu ada beberapa unsur. Yang pertama UN, itu atau disebut suku ke N. Jadi yang ditanya, kalau ditanya suku ke-20 maka yang dicari U20. Atau kayak permasalahan terakhir tadi ditanya U ke 80. Tidak mungkin kita menambah terus
tambah 15 tambah 15 tambah 15, maka pusing sendiri ya. Cukup dengan mencari polanya, oh ternyata itu adalah masuk barisan aritmatika. Kenapa barisan aritmatika? Karena bedanya selalu sama. Nah ini, B itu disebut beda, A itu sama dengan suku yang pertama. Kalian identifikasi yang mana suku pertama, berapa bedanya, maka bisa mencari suku keberapapun dalam barisan aritmatika. Untuk selanjutnya, kita ada sedikit praktek mindfulness ya. Nah, menggunakan teknik stop. Jadi nanti kalian ikuti apa yang Bapak sampaikan, arahan dari Bapak. Ini kita untuk relaksasi. Mari sejenak kita tinggalkan kegiatan apapun yang kalian lakukan. Kita relaksasi dulu ya. 3-4 menit saja. Nah, mari istirahatkan sejenak fisik dan mental kita. Oke, sebelum mulai, silahkan duduk senyaman mungkin. Ya, boleh kalian geser kursinya agar nyaman. Cobalah duduk untuk tidak bungkuk, tetap tegak, tapi kedua bahu rileks. Nah, rasakan kursi yang menopang badan kalian. Rasakan kedua telapak kaki kalian yang bertumpu di lantai. Silahkan letakkan kedua tangan, boleh di atas meja, boleh di pangkuan kalian. Senyaman mungkin, serileks mungkin. Silahkan pejamkan mata jika nyaman, atau boleh tetap matanya terbuka tapi tundukkan ke bawah. Amati napas yang masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan napas yang masuk melalui hidung, perut kalian yang mengembang. Bapak minta siapa mungkin yang bisa menyimpulkan, sama-sama kita menyimpulkan. Adakah yang mau menyimpulkan? Boleh angkat tangan. Oke. Ropah, boleh berdiri di tempat atau ke depan boleh. Oke. Apa kesimpulan yang didapat dari pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulannya adalah barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang beda. Setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Oke, tepuk tangan untuk Ropah. Jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, itu kesimpulannya, itu juga rumusnya. Nah, untuk itu selanjutnya adalah tugas individu atau evaluasi. Untuk evaluasi kali ini juga masih menggunakan kuisis ya, tapi kuisis yang mode klasik. Silakan keluarkan HP kalian, browsing di Google, ketikkan kuisis. Oke, kita mulai ya. Silakan baca soalnya dan langsung dijawab. Ada 10 soal kan? Kuisis dengan mode klasik.
Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Rizky, Ilham, dan Ratna. Nah, Bapak kira yang lain yang masih belum memahami bisa bertanya kepada Rizky, Ilham, dan Ratna ya. Oke, nah tadi Bapak bagikan lembar refleksi. Silakan kalian tulis nama, kelas, dan dijawab. Ada 4 pertanyaan tentang refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dijawab singkat saja. Nanti Bapak minta beberapa perwakilan untuk menyampaikan hasil refleksi pembelajarannya pada hari ini tentang pola barisan aritmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ratna Humairah dari kelas 11 1. Oke. Yang pertama, bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Jika diketahui dua buah suku sembarang, kemudian diminta mencari suku tertentu. Oke, tadi ada pada contoh ya. Suku ke-8 diketahui di kuisis tadi ya. Suku ke-8 diketahui dan suku ke-13. Berapakah suku ke-20? Ya, karena itu harus menurunkan lagi. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Belajar lebih giat dan bertanya kepada teman yang lebih bisa. Belajar lebih giat. Oke, mantap. Yang ketiga, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kepada teman yang sudah paham atau browsing di internet. Oke, kepada teman yang sudah paham tadi, peringkat pertama tadi Rizky ya. Nah, boleh minta kepada Rizky, Ilham, ataupun Ratna ya. Wah, mantap. Oke, terakhir, jika kamu diminta memberi bintang 1 sampai 5, berapa yang kamu berikan atas usahamu hari ini? 3,5. Oh, koma ya, mantap. Kenapa 3,5 ceritakan? Karena saya kurang fokus dan kurang memahami tadi, Pak. Kapan? Tadi. Tadi ya? Saat diskusi tadi ya? Iya. Oke. Bagaimana caranya 3,5 menjadi 5? Lebih giat lagi atau memahami lagi Di pertemuan yang selanjutnya. oke, tepuk tangan untuk Rifki, berani jujur. Oke, Bapak kira cukup ya untuk refleksi pembelajarannya. Nah, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya tentang yang kita pelajari pertemuan selanjutnya, yaitu bagaimana nanti menyelesaikan menggeneralisasi pola barisan geometri. Nah, pada hari ini kita belajar aritmatika. Pertemuan selanjutnya nanti kita belajar pola barisan geometri. Untuk hari ini, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini dapat diserap sebanyak-banyaknya, bisa diamalkan, dan tentunya bermanfaat ya untuk kalian. Oke, Bapak cukupkan untuk hari ini. Sebelum itu, Bapak mintakan doa penutup kepada Salman ya. Kita sama-sama berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Duduk siap, gerak. Pada teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, dengan doa yang dipimpin oleh Salman tadi, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini tentang pola barisan aritmatika. Nah, salah hilapnya Bapak mohon maaf. Tetap semangat untuk terus belajar matematika ya. SMA Negeri 1 Kuranji. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.